Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, langsung saja di sini bahwa updating data emis semester ganjil tahun 2024-25 itu telah dimulai. Yang mana para operator harus melakukan updating data agar tidak menghambat proses pendataan baik di lembaga sendiri ataupun di lembaga lain. Banyak sekali poin-poin penting yang harus dilakukan para operator di dalam pendataan ini, tetapi di antara semua poin-poin itu yang paling penting, yang paling urgent, yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh para operator adalah yaitu meluluskan siswa kelas akhir. Mengapa ini dianggap sebagai poin penting? Karena sebuah lembaga, misalnya siswa ini setelah menyelesaikan studinya di lembaga tersebut mungkin akan melanjutkan ke lembaga di atasnya, dan begitu juga misalnya dari RA ke MI, MI ke MTS, MTS ke MA. Nah, lembaga MA tidak akan bisa menarik siswa yang berasal dari MTS melalui PPDB dari madrasah jika lembaga MTS tersebut belum meluluskan siswanya. Begitu juga lembaga MTS tidak bisa menarik siswa dari lembaga MI jika lembaga MI tersebut belum meluluskan siswanya. Dan begitu juga lembaga MI tidak bisa menarik siswa melalui PPDB yang lulus dari lembaga RA jika lembaga RA tersebut belum melakukan proses kelulusannya. Bagaimana cara meluluskannya? Pada saat kita membuka rombongan belajar, mungkin yang akan terlihat adalah tahun 2024-2025 ganjil dengan rombongan belajar kosong, karena memang pada semester ini rombongan belajar belum kita buat. Oke lah, proses itu nanti saja. Lalu kita klik di sini, kita pilih yang semester genap. Di sini akan terlihat, ini saya contohkan di sebuah lembaga MA, kebetulan lembaga saya sendiri, bahwa di sini ada 4 kelas, yang mana kelas akhir ada satu kelas, yaitu kelas 12 dengan detailnya jumlah siswa 32/45. Ini maksudnya adalah saya telah men-set jumlah siswa di dalam kelas tersebut maksimal 45, tapi kebetulan jumlah siswanya hanya ada 32. Untuk membuktikan ini kita bisa melihat detailnya. Benarkah jumlah siswanya 32? Di rombongan belajar ini kita akan melihat seperti ini, 32/45. Kita lihat, scroll ke bawah, benarkah jumlahnya 32? Jika benar, kita bisa langsung menuju ke siswa akademik kelulusan, ya. Siswa akademik kelulusan. Nah, di rombongan belajar tadi siswa berjumlah 32. Kita lihat di menu belum proses. Jika seandainya di menu belum proses juga ternyata jumlahnya 32, maka kalau seandainya siswa ini akan diluluskan semua, ini select all saja sehingga ini semua terchecklist, diluluskan, dan isi semua nilai-nilainya. Awas, hati-hati, banyak sekali kejadian teman-teman meluluskan siswa sementara siswa yang akan diluluskan tidak terchecklist, sementara keburu disetujui di akun kepala madrasah, sehingga untuk membatalkan kelulusan sangat-sangat ribet urusannya. Nah, jika seandainya sudah sama, ya 32 tadi, maka isi nilainya kemudian luluskan. Pada saat kita mengklik luluskan, pasti akan ada notif yang kadang-kadang operator tidak jeli di sini karena buru-buru ingin cepat selesai, langsung iya saja. Cek dulu, benarkah siswa yang lulus ini 32? Jika memang diluluskan semua, kemudian cek mengulangnya. Jangan sampai siswa tidak terchecklist sehingga ini ada siswa mengulang tapi kita langsung klik iya saja, ya. Kembali kita kepada judul, bahwa kenapa tutorial ini saya buat, karena pengalaman-pengalaman tahun lalu itu banyak sekali lembaga yang gagal di dalam meluluskan siswanya.
Maka saya di sini memberikan sebuah trik agar meluluskan siswa ini sukses tanpa gagal. Jadi yang pertama kita lakukan agar sukses tanpa gagal, kita cek rombongan belajar. Yang pertama ya, sebelum kita melakukan proses kelulusan, kita cek rombongan belajar, kemudian kita lihat. Di sini ada jumlah siswa 32/45, abaikan saja dulu, kemudian kita lihat detail ya. Jadi yang pertama, masuk ke rombongan belajar, lihat detail. Di sini kita catat nih ya, siapa wali kelasnya, ya, kurikulumnya apa, nama rombelnya apa, kita catat. Kemudian juga catat semua siswa yang ada di sini. Kenapa? Karena rencananya rombel ini akan kita hapus dulu. Kalau tidak kita catat, takut-takut kita lupa pada saat akan memasukkan siswa kembali. Jika seandainya di madrasah tersebut banyak sekali kelas, kalau cuma satu kelas sih enak ya, tidak perlu dicatat juga, tidak masalah. Tapi kalau misalnya ada 2 kelas atau 3 kelas, lebih baiknya dicatat agar pada saat kita membuat rombel kembali nanti tidak tertukar siswanya. Nah, setelah kita catat di Notepad atau di Word, kemudian kita lakukan hapus rombel. Setelah dihapus rombel, maka siswa rombongan belajar kelas akhir di sini akan hilang. Tetapi kita bisa membuat kembali menuju ke menu tambah ya. Jadi rombel yang sudah dihapus tadi kita buat kembali dengan mengklik menu tambah. Yang sudah dicatat tadi kita inputkan kembali di sini, makanya tadi saya pesankan agar dicatat supaya kita tidak lupa ya. Kemudian klik tambah siswa dan masukkan kembali siswa tadi sebanyak 32, kemudian lakukan proses kelulusan seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat deskripsi, di situ ada video yang menjelaskan tentang bagaimana cara mengeksekusinya agar kita di dalam meluluskan siswa ini sukses tanpa gagal. Nah, di dalam meluluskan siswa selain ini ada juga masalah-masalah lain yang mungkin pada saat kita melakukan proses mutasi, proses kelulusan di sini akan ada notif tidak bisa memproses karena ada proses mutasi yang sedang berlangsung. Nah, untuk kasus ini saya belum buat tutorialnya, tetapi jika seandainya ada teman-teman yang mengalami kasus semacam ini bisa hubungi saya via WA, insya Allah akan dibantu bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi saya ulas kembali bahwa trik meluluskan siswa agar sukses tanpa gagal jika tidak terjadi siswa mutasi ya, ini kita hapus dulu rombelnya, kita buat kembali, lalu silahkan lakukan proses kelulusan. Insya Allah akan sukses tanpa gagal ya. Tolong pada teman-teman diperhatikan ini, jangan sampai checklistnya tidak terchecklist ya. Kenapa saya menyarankan agar membuat rombelnya dihapus dulu kemudian kita buat lagi? Karena mungkin pada semester genap kemarin ada teman-teman yang telah melakukan proses mutasi tetapi belum dikeluarkan dulu siswanya dari rombel, atau telah melakukan nonaktifkan siswa yang tidak dikeluarkan dulu dari rombel. Inilah yang menyebabkan banyak terjadi terutama di lembaga RA ya, itu tidak bisa disetujui akun kepala madrasah karena jumlah siswa yang ada di dalam rombel itu tidak sama dengan jumlah siswa yang belum diproses. Oke, jadi kesimpulannya adalah agar sukses di dalam meluluskan, yang pertama hapus dulu rombelnya, kemudian buat lagi, lalu silahkan proses kelulusan. Mudah-mudahan yang sedikit ini akan bermanfaat. Sehari saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.